Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya di pagi ini damai sukacita dari Allah dicurahkan buat kita semua di dalam ruangan Zoom ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk berbagi sarapan pagi rohani di pagi ini. Nah, saudara, tanpa membuang waktunya, mari kita nikmati terus firman Tuhan, sarapan pagi yang lazat pada pagi hari ini, saudara-saudara. Saya ambil dari Matius pasal 13, ayat 24 hingga 30, dan juga nanti disambung ke pembacaan di ayat yang ke-36 hingga 47. Saya akan membaca dalam suara yang kedengaran. Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30, ayat 36 hingga 47. Begini firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Seterusnya pembacaan kita, saudara, di pasal yang ke-13, tetapi bermula di ayat yang ke-36 dan 47. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampak ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin cukup sampai di sini pembacaan saudara. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di bumi ini, Yesus acap kali mengajar melalui khotbah-khotbah di bukit, dan di dalam khotbahnya Yesus menceritakan banyak kisah seperti perumpamaan-perumpamaan. Antara perumpamaan itu, saudara, ialah seperti yang kita telah baca sebentar tadi. Perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan lalang di antara gandum ini adalah salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus, dan ini adalah salah satu imbauan Yesus kepada pendengar
berkenaan dengan hal kerajaan surga yang menjadi suatu peringatan keras kepada umat di masa itu. Perumpamaan lalang di antara gandum ini berisi peringatan atau teguran yang sangat penting untuk direnungkan, yakni buat kita semua pada hari ini. Yesus berbicara tentang lalang yang sengaja ditaburkan di ladang gandum. Ketika mulai bertumbuh, para pekerja melihat bahwa lalang-lalang itu tumbuh di antara gandum-gandum yang ditaburkan oleh tuan mereka. Sudah tentu mereka ingin mencabut lalang-lalang itu, saudara. Namun pemilik daripada ladang itu mencegah mereka berbuat demikian. Katanya, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Saudara-saudara, secara fisik, rupa penampilan si gandum dan rupa penampilan si lalang sangat mirip ketika baru bertunas dan mulai bertumbuh. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh pemilik ladang itu sangat masuk akal akan terjadi. Saudara, walau rupa penampilan gandum dan lalang sukar dibedakan waktu ia baru bertunas dan bertumbuh, tetapi seiring dengan pertumbuhannya hingga ke hari penuaian, the day of harvesting, gandum dan lalang akan terlihat jelas perbedaannya, saudara, pada waktu penuaian. Ketika bulir-bulir gandum memenuhi batang-batangnya, maka akan terlihat jelas perbedaan dengan lalang yang tetap lalang tanpa buahnya, dan pada waktu itulah para pekerja akan dengan mudah mengumpulkan lalang-lalang yang tidak berguna itu untuk dibakar. Perumpamaan Yesus ini, saudara, sangat singkat dan sederhana sekali, namun mengandungi makna yang mendalam. Yesus pun sudah menjelaskannya kepada murid-murid yang bisa kita baca di ayat 36 hingga 43 tadi. Lalu saudara, bagaimana kita mengkontekstualisasikan ataupun memaknainya di dalam iman percaya kita pada hari-hari ini? Lalang ditabur ketika para pekerja ladang tertidur. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa si jahat menaburkan benih lalang pada waktu semua orang sedang tertidur. Yesus ingin menekankan pentingnya untuk senantiasa berjaga-jaga, baik terhadap serangan si jahat dan berjaga-jaga sampai pada akhir kehidupan kita, maupun berjaga sampai akhir zaman. Yesus menekankan pentingnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita melihat pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13, Rasul Paulus menekankan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman dan tetap kuat. Lebih lanjut lagi, Rasul Paulus menekankan agar sebagai anak-anak terang, kita harus berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan, keselamatan. Seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Hanya dengan berpegang teguh pada ini, saudara, dan ditopang oleh doa dan dikuatkan oleh Roh Kudus, kita dapat berjaga-jaga tanpa mengenal lelah, sehingga tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan kepada si jahat untuk menaburkan benih lalang di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah sibuk mencari lalangnya, saudara. Ada beberapa poin yang berharga yang kita perlu renungkan. Yang pertama, di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang murni, suci 100%. Kalau orang semua sudah sempurna, tempat tinggalnya bukan di sini lagi. Tentunya mereka sudah di surga saat ini. Ya kan? Jadi saudara, jangan terkejut, kata orang Malaysia. Jangan kaget ketika kita menemukan orang-orang yang menjadi anggota gereja, namun memiliki agenda untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Jangan kaget, jangan terkejut kalau menemukan orang-orang yang justru menyebabkan damai sejahtera kita lenyap. Ternyata ada di dalam gereja, ada di dalam perkumpulan orang-orang percaya
Gereja adalah kumpulan manusia. Dan di antara gandum yang baik, pasti ada lalangnya. Lalu bagaimana? Perumpamaan Yesus ini mengatakan dengan jelas, saudara-saudara, bahwa kita tidak perlu sibuk mencari lalangnya, tetapi kita hanya perlu fokus untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Pak Andreas, Pak Vincent, keluarga besar di Harvest Academy ini, biarkan, pedulikan saja segala lalang-lalang. Ya Bapak Ibu, yang harus menjadi perhatian kita di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam visi dan misi kita adalah urusan kita terhadap Injil. Amanat agung dan hubungan pribadi kita dengan Kristus. Tuhan mau agar kita bersekutu setiap hari dengannya, di dalam firman, di dalam doa. Kehidupan yang Tuhan inginkan dari kita adalah kehidupan yang haus kepada kebenaran-kebenaran menurut firman Tuhan, dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Dan tentu saja buah akan dihasilkan. Fokus untuk berakar. Fokus untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, adalah kita tidak perlu menonjolkan diri supaya dikagumi. Biarkan mereka yang coba bersaing dengan kita atas agenda dan motivasi mereka tersendiri. Biarkan saja mereka. Biarkan saja mereka suka menonjolkan diri supaya dikagumi atau dihormati orang. Perbuatan baik yang kita kerjakan dengan tulus karena percaya dan taat kepada Kristus. Itulah yang akan menjadi kesaksian kita kepada dunia. Kita tidak perlu membunyikan trompet setiap kali kita melakukan sesuatu perbuatan baik. Pak Vincent selalu bilang, dan saya sangat suka perkataan ini, without you, without me. Karena kita tidak mencari pengakuan dari orang lain. Semua perbuatan baik kita merupakan ekspresi dari percaya dan ketaatan kita kepada siapa, saudara? Ketaatan kita kepada Kristus. Dan bukan suatu program untuk mencanangkan betapa baiknya diri kita. Ketika kita berbuat baik sebagai ekspresi percaya dan taat kita, dunia mungkin menghargainya. The world will appreciate that, of course. Tetapi kadang dunia juga tidak langsung menghargainya dan memperdulikannya. That is not our problem. Itu bukan masalah bagi kita, saudara. Karena fokus kita adalah pada kesetiaan dan ketaatan kita kepada Kristus. Bukan pada reaksi dari dunia ini, saudara. Saudara-saudara, buah dari anggur, buah dari gandum kehidupan kita tidak akan tersembunyi. Secebis, sekecil pun apapun, pasti akan bersinar di dalam kegelapan. Emas yang dibuang ke dalam lumpur. Sekotor manapun lumpur di tempatnya, ia dibuang. Nilainya tidak pernah berubah, saudara. Kilauannya tidak akan pernah berubah. Ia akan berkilau dimanapun ia dibuang. Amin. Yang ketiga, saudara, kita bukan juru hukum, tetapi murid Kristus yang melakukan, menghidupi perintah dan teladannya Yesus. Ketika kita dihadapkan dengan para lalang di dalam lingkungan kita, peranan kita adalah menegur dan mengingatkan mereka akan perbuatan mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita juga diberi peranan untuk mengajar, to train, mendidik mereka sehingga mereka juga bisa menjadi murid Kristus. Kalau ada pribadi yang mengaku hamba Tuhan, tetapi suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain, itu bukan buah daripada gandum yang ditanam. Kita selalu diperingatkan di KBSE ini bahwa misi panggilan kita adalah memberitakan kasih karunia Allah sampai ke ujung bumi, membawa pulau-pulau dan benua mengenal Injil dan dimenangkan kepada Kristus. Amin. Yesus mengakhiri perumpamaannya, saudara, bahwa gandum dan lalang dipisahkan pada akhirnya. Di mana pada waktu itu, saudara, buah-buah gandumnya sudah diproduksikan Allah. Allah membiarkan, tetapi bukan menutup mata terhadap perbuatan jahat manusia, tetapi membiarkannya sampai hari penghakiman. Dan di hari penghakiman, Yesus mengatakan bahwa para malaikat yang
akan memisahkan gandum dan lalang itu. Ladang gandum di dalam perumpamaan ini adalah mengenai ladang hati. Ladang hati kita. Kita ditegur untuk memberi hati kita diproses agar siap ditaburi benih firman Tuhan. Maka perumpamaan lalang di antara gandum ini menegur kita dengan keras untuk segera bertobat. Jangan tunggu sampai hari penghakiman tiba, tetapi bertobatlah sekarang. Perumpamaan ini juga menguatkan hati kita, saudara, untuk tetap tekun di dalam iman kita kepada Allah, di dalam Yesus Kristus. Allah adil dan setia. Setiap orang yang mendapatkan upah yang sepadan dengan perjuangannya, yang sepadan dengan buah yang dihasilkannya, yang diproduksikannya. Dan saudara-saudara, saya mau menutup perkongsian ini dengan mengutip perkataan Yesus di dalam Matius 13 ayat 43. Matius 13:43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah kita bangunkan iman kita. Berjaga-jaga. Jangan lelah sehingga kita tertidur. Jangan takut karena semua kerja keras kita. Semua kerja keras kita akan mendapatkan upah yang sepadan pada waktunya, saudara. Dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Walau lalang tumbuh bersama-sama, kita terus fokus untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita fokus dan memproduksikan tuaian yang menyenangkan hati Allah Bapa kita di sorga. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu ini Tuhan Yesus, biar menjadi bahagian yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang mengimbau kepada kami Tuhan, bahwa walau lalang akan tumbuh bersama-sama dengan gandum, tetapi pada akhirnya Engkau akan mensisihkan lalang daripada gandum itu dan membakar lalang itu Tuhan Yesus. Pada ketika ini Tuhan Yesus, kami mungkin diperhadapkan dengan lalang-lalang di dalam kehidupan kami masing-masing, di mana kami berada Tuhan. Tetapi tolong kami Tuhan Yesus, agar kami fokus kepada panggilan-Mu, fokus kepada misi-Mu, dan terus fokus untuk hidup intim di hadapan-Mu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan supaya kami sentiasa siap, waspada, berjaga-jaga Tuhan, sehingga kami tidak tertidur Tuhan. Tolong kami Bapa di surga setiap waktu, agar kami terus mengingati akan amanat agung-Mu, visi dan misi yang Engkau sudah letakkan di dalam setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa di surga. Sehingga Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami untuk memproduksikan hal-hal yang menjadi berkat kepada ramai orang, yang membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga kami akan terus setia, mengasihi, mencintai-Mu Tuhan, di dalam panggilan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dan apapun kapasiti kami Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.